Murdi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bila fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat nikmat yang sangat besar yang tidak terhitung banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah dan hidayah-hidayah yang lain. Kemudian kita pagi ini diberikan kesehatan kepada kita hingga kita dapat berkumpul memasuki Zoom Al-Asani pagi ini sehingga kita dapat mendengarkan, menguraikan sama-sama, kita nikmati menguraikan surah Al-An'am ayat 4 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Yelnis. Selamat Bu telah menjelaskan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi ini memberikan manfaat dan sehingga apa kosakata yang ada di dalam kandung ayat ini menjadi terbenakkan. Selanjutnya kita mentadaburi surah Al-An'am ayat 4. Kita baca bahwa ayat sebelum mentadabur ayat 4 ini kita lihat kandungan ayat 1 dan 3, yaitu pertama, pujian hanyalah milik Allah. Kedua, dialah menciptakan langit dan bumi menjadi terang dan gelap, menciptakan manusia dan dari tanah dan menetapkan ajalnya. Dia yang disembah di langit maupun di bumi, dia mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata. Namun orang kafir tetap mempersekutukan Tuhan mereka dan mereka tetap meragukan ayat-ayat Allah. Maka penjelasan tentang mereka meragukan ayat Allah itu dilihat pada ayat 4 surah Al-An'am. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Sadaqallahul azim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat Allah, ayat Tuhan yang sampai kepada mereka, illa kanu anha muqidin, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya, itu mendustakannya. Jadi artinya semua ayat yang datang dari Allah sudah disampaikan kepada mereka. Ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad telah disampaikan kepada mereka, semuanya mereka dustakan. Itulah maksudnya. Ini Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 39 di situ dikatakan auzubillahi minasyaitonir rajim wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi adapun orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.
dalam hal ini mendustakan itu tetap dalam anaka bukan secara keseluruhan saja. Cukup satu ayat saja mendustakan membatalkan kepercayaan kepada ayat yang lain. Jadi kalau terimalah secara totalitas. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 25, situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi azanihim waqra wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha hatta iza ja'auka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in haza illa asatirul awwalin. Jadi di situ kan wa minhum may yastami'u ilaika, di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu. Kemudian wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi azanihim waqra. Padahal kami telah meletakkan tutupan atau sumbatan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan di atasnya sumbatan. Jadi dia mendengar tapi dia tidak paham, tidak bisa memahami. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha, karena tidak paham maka jika pun mereka melihat segala tanda kebenaran mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Hatta iza ja'uka yujadilunaka yaqulu ladzina kafaru, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membatahmu, orang kafir itu berkata, in haza illa asatirul awwalin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang terdahulu. Nah, jadi dia apapun disampaikan, dia menganggap Al-Quran itu merupakan dongengan, cerita-cerita palsu. Itu menurut orang-orang kafir. Itu mereka sehingga tidak percaya. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-An'am ayat 5 mengatakan fakazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ta'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Nah, sungguh gitu ya. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Sungguh mereka telah datang mendustakan yang benar, yaitu Al-Quran, tatkala sampai kepada mereka. Begitu Al-Quran sampai kepada mereka, mereka dustakan. Maka jawabannya, fasaufa ya'tihim amba'u makanu bihi yastahzi'un. Maka mereka kelak akan sampai kepada kenyataan dari berita yang selalu mereka olok-olok. Nanti mereka akan membuktikan bahwa berita yang mereka olok itu adalah suatu kebenaran. Kemudian dilanjutkan dengan Al-An'am ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi malam yumakkin lahum wa arsalna sama alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bizunubihim wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Dari situ Allah menjelaskan kepada kita, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu kami teguhkan kedudukannya di muka bumi. Jadi seteguh apapun generasi kelompok manusia di muka bumi, dia dibinasakan Allah akibat dari mendustakan ayat Allah. Malam numakkil lakum. Dia kemudian kami teguhkan, yang kami teguhkan itu belum pernah kami berikan kepada engkau. Nanti begitu kuatnya apa yang diteguhkan itu, belum kekuatan diberi kaum itu tidak pernah diberikan kepada kaum sesudahnya. Wa ma arsalna alaihim wa ma arsalna sama alaihim midrara wa ja'alna anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum. Dan kami curahkan hujan yang lebat di atas mereka. Kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya.
Kemudian fa'ahlaknakum bidunubi. Kami binasakan mereka apa? Karena dosa mereka sendiri. Wa ansa'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Nah, ini Allah menjelaskan kepada kita itu selain menjelaskan bagaimana Allah, sifat Allah, begitu bahwa dia menjadikan segala sesuatu, kemudian diberikan kepada kita, diberikan penjelasan, tetapi mereka tetap tidak beriman. Begitu mudah Allah menggantikan satu generasi dengan yang lain. Itu Allah menjelaskan kepada kita di situ. Kami binasakan mereka karena dosa mereka, kami ciptakan sesudah mereka generasi yang baru. Nah, itu kita lihat sekarang ini beberapa daerah, beberapa ada generasinya hilang, habis, kemudian muncullah generasi yang baru. Kemudian dalam surah Yunus ayat 22 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi yusarriukum fil barri wal bahr hatta iza kuntum fil fulki wa jaraina bihim birihim tayyibah wa parihu biha ja'athuma rihun asipun waja'ahumul mauju min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'awallahu muhlisina lahuddin la in anjaitana min hazihi lanakunanna minas syakirin. Nah, di situ Allah menjelaskan kepada kita kondisi orang-orang kafir, orang musyrik itu apa? Wallazi yusayyirukum fil bahri wal bahri. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Kemudian hatta iza kuntum fil fulki wa jaraina bihim bihirin tayyibatin wa parihu biha. Sehingga bila kamu berada dalam bahtera, dalam kapal, meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, mereka gembira karenanya. Jadi diciptakan dulu dengan suatu kegembiraan, mereka gembira karenanya. Mereka, tetapi ja'at rihun asifun waja'ahumul mauju min kulli makan, datanglah angin badai, dan apabila gelombang datang dari segenap seluruh menyimpanya, mereka menyangka wazannu annahum uhitu bihi, mereka yakin mereka akan terkepung berdoa itu. Nah, inilah cerita orang-orang kafir. Dia heran, dia takut dengan keyakinan akan terkepung. Tetapi begitu keadaan yang mencekam, keadaan yang mendatangkan mara bahaya, apa yang terjadi? Da'awallahu muhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya semata-mata. Itulah orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang musyrik dahulu. Begitu dia punya banyak Tuhan, dia mensekutukan Tuhan, begitu ada yang mencekam bagi dia, dia hanya berdoa hanya kepada Tuhan dengan ketaatannya. Itulah keadaan orang dulu. Tetapi bagaimana keadaan sekarang? Keadaan sekarang lain lagi. Susah senang dia tetap melakukan kemusyrikan. Mereka minta ke kuburan, minta ke macam-macam, ke dukun segala macam. Dia susah juga begitu, dia senang juga begitu. Itulah kondisi orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang ada sekarang ini. Kemudian la in anjaina min hazihi lanakunanna minal minasyakirin. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi orang-orang yang bersyukur, kenapa? Dia diselamatkan, dia bertaat betul di situ, maka dia jadi orang bersyukur. Itu perkataan orang musyrik itu. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Qasas ayat surah 28 ayat 88 berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u ma'allahi ila an ahar. La ilaha illahu kulla say'in halikun illa wajhah
walahul mulku walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah menjelaskan kepada kita, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu sembah di samping Allah ya, Tuhan yang lain. Jadi larangan persekutukan Allah. Kemudian dijelaskan kenapa begitu? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Dia. Dia itu adalah Allah. Kulla say'in halikun illa wajhas. Tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadalah kalian akan dikembalikan. Kemudian dijelaskan lagi surah Al-Maidah ayat 19, dipanggil kepada orang-orang ahli kitab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratim minal rasuli an taqulu ma ja'ana min basarin wala nazir waqad ja'akum basirum wa nazir wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, itu ada panggilan di sini. Apa yang diminta ke situ? Qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratim mir rasulin antakulu. Sesungguhnya kalah datang kepada kamu rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan. Nah, situ yang perlu perhatikan, patrotin, zaman terputusnya pengirim rasul. Jadi masa setelah Nabi Isa dikirim, surat Nabi Isa habis, maka terjadilah perubahan-perubahan Injil, kemudian masa sekali lama tidak mendapatkan kunjungan rasul. Maka maja ana mimbasirin wala nazir. Nah, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Nah, jadi Allah telah mengutuskan rasul-rasul dia dengan membawa syariat, sehingga dengan pengutusan itu tidak ada bantahan orang-orang musyrik terhadap Allah apabila terjadi sesuatu. Tidak ada datang kepada kami, kita tidak bisa bantah lagi. Tidak datang kepada kami seorang rasul pembawa berita maupun berita gembira maupun peringatan. Padahal sudah dikatakan, qad ja'akum rusuluna, sungguh telah datang, telah datang rasul kami. Menjelaskan apa? Menjelaskan syariat. Nah, inilah yang Karena kalau sudah disampaikan itu, maka tidak ada lagi yang menjadikan mereka bantahan mereka. Kemudian sungguh telah datang kepada kamu membawa berita dan memberi peringatan. Faqad ja'akum basirum wa nazir. Dia memberikan peringatan dan membawa berita gembira. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu surah Al-Maidah ayat 19. Kemudian dalam surat Yunus Allah menjelaskan kepada kita, innal ladzina haqqat alaihim kalimatun rabbika la yu'minun. Yunus 96. Sesungguhnya orang dah pasti terhadap kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman. Mereka telah pasti mendapatkan ayat-ayat Allah, namun mereka tidak beriman. Walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ayat 96-97 itu berarti kenapa? Mereka telah didatangkan, diberikan, disampaikan ayat-ayat Allah. Mereka tidak beriman. Setelah datang baru mereka yakin. Setelah dia menyaksikan azab itu. Ini kondisinya kapan? Waktu di dunia dia tidak percaya, setelah mati, setelah mendasap azab, baru dia yakin. Azab yang mana situ? Ada mulai masuk kubur itu sudah percaya bahwa sehingga banyak orang mau keluar dari kubur. Kemudian dalam surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat berapa?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqtarabatis sa'atu wansaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelahlah bulan. Wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun wa mustamir. Itu jika mereka orang musyrik itu melihat sesuatu tanda mukjizat, maka mereka berpaling ini adalah sihir yang terus menerus. Nah, itu mereka apapun ayat yang datang kepada mereka, orang-orang musyrik itu mengatakan semuanya itu sihir. Mereka tidak percaya dengan apa ayat-ayat Allah. Kemudian selalu dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 93, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih selaku hambanya. Jadi siapapun yang di bumi, apakah dia beriman, apakah dia kafir, apakah dia musyrik, di sini di apakah Sumatera dia Barat bisa bayar. majusi, maksudnya dia pada akan datang kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Dia sebagai hamba Allah, manusia diciptakan sebagai hambanya, maka dia akan datang mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di dunia. Dalam surah Fatir ayat surah 35 ayat 32 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pokoknya Pak Jaya, Pak Heru tidak masuk. Pokoknya staf yang masuk pertama saya conteng masuk semua. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada perkenalan aja Pak Jaya, orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kitab itu apa? Al-Quran itu. Maka orang yang mau menerima Al-Quran, menyampaikan itu adalah orang yang itu di antara hamba-hamba kami. Nah, dengan istiqomah kita mempelajari Al-Quran, semoga kita termasuk orang yang menerima waris. Iya, apa-apa. Termasuk orang terpilih dari hamba-hamba Tuhan. Maka istiqomahlah kita dalam membahas sampai akhir hayat. Itulah keinginan kita. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairati bi iznillah. Di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, di antara mereka ada yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ayat ini menjelaskan kita ada 3 kelompok manusia dalam hal menerima Alkitab itu, Al-Quran itu. Pertama, orang menolak dia. Minhum zulmihin, itu dia dia menganiaya diri sendiri karena dia tidak beriman, tidak mau menerima. Kemudian ada orang di pertengahan antara menerima dan tidak ragu-ragu, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu telah beriman. Begitu Al-Quran datang, ayat Al-Quran datang, dia beriman karena semua itu adalah semuanya adalah izin Allah. Zalikal huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah kurnia yang besar. Jadi kurnia besar itu adalah bagi orang yang menerima yang beriman tadi itu kan kepada itu dengan ayat-ayat itu, yaitu mereka telah dahulu menerima kebaikan dengan izin Allah. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 2 surah 25 ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi likuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah telah menurunkan Al-Furqan, atau pembeda. Di situ dimaksud Al-Furqan adalah Al-Quran. Al-Furqan nama lain daripada Al-Quran, kepada hambanya, itu Nabi Muhammad, agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Seluruh alam itu artinya seluruh manusia peringatan. Jadi
Al-Quran, Al-Furqan sebagai peringatan bagi kita semua. Dalam surah ayat 110 Allah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tuyanihim ya'mahu. Begitulah kami mengalingkan hati penglihatan mereka, itu mereka orang kafir, orang musyrik, seperti belum pernah mereka beriman kepadanya Al-Quran pada permulaan, biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Nah, ini perlu kita hindari, jangan sampai kita dibiarkan Allah dalam bergelimang dalam kesesatan. Agar tidak sesat, maka pahamilah Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian surah Al-Maidah ayat surah kelima ayat 49 Allah memerintahkan kita A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anihkum bainahum atahharun ayyabtinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika wa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Itu dikatakan surah Al-Azim wa anihkum bainahum bima anzalallahu. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi orang-orang kafir datang kepada Nabi, maka Nabi dia minta putusan, maka di situ diperintahkan putuskanlah menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi nurut hukum Allah. Kalau mereka orang-orang ahli kitab, kembalilah dengan kitab mereka. Wala tatabi'u ahwa'ahum, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka tentu ingin menang sendiri. Wahzarhum ayyabtinu ka'amba dima anzalallahu ilaik. Nah, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepada kamu. Fa in tawallau, ya, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika kamu berpaling dari hukum yang diturunkan Allah itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian daripada dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang fasik. Al-Maidah 49. Demikianlah apa yang kita anukan dalam ayat-ayat ini. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita tadaburi, apa yang kita urai ini menjadi kita memahami ayat ini dengan baik sehingga kita selamatlah dari apa dari golongan-golongan yang mendustakan ayat Allah. Sehingga kita istiqomah beriman kepada Allah. Untuk kita harus istiqomah membahas Al-Quran itu minimal satu ayat satu. Lihat kita ini alhamdulillah semoga memberi kepada namun apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan, saya mohon dimaafkan atas kekeliruan itu. Oleh itu kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.